Oke, selamat malam friend-friend semua. Suara gue kedengaran nggak? Masuk bang. Oke, kenalin gue Marcel, eh, M22. Di sini gue bakal bantu kalian, nutorin kalian buat ujian kalian besok terkait getaran. Nah, sabar. Hmm, hmm. Nah, share screen gue udah kelihatan belum? Jadi, di sini mungkin ada kita bahas tuh soal-soal tahun lalu. Untuk soal-soalnya tuh mungkin yang utama tuh adalah dua soal ini. Ini soal UTS 2 tahun lalu. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Ini dan yang satunya yang ini. Oke, nanti kalau masih ada waktu lagi, kita mungkin bahas soal lagi. Tapi mungkin ini masih kurang ya. Harusnya ada satu soal lagi tuh yang nomor 3. Nomor 3 itu terkait praktikum. Nanti nanti gue bahas juga. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita mulai? Aman? Aman Oke. bang. eh Ini ke record kan? Atau enggak? Ikut kak. Oke, oke. Eh, Mungkin kita coba ngerjain soal yang pertama ini. Ini soal tahun lalu. Nah, seperti biasa, kita disuruh gambar DBB, Free Body Diagram. Nah, untuk Free Body Diagram force vibration yang kali ini, itu seperti biasa. Nah, kalian harus ingat kalau force vibration tuh, getaran paksa tuh ada 3 jenis. Itu ada eh, getaran paksa akibat gaya, terus kalau yang diajar ya, diajar di kelas ada akibat gaya, terus akibat massa tak balance, sama akibat dari jalanan yang bergelombang gitu. Nah, untuk soal yang tahun lalu itu dapatnya soal terkait jalanan yang bergelombang. Mungkin kalau kalian lihat di PPT itu eh, mungkin sama lah caranya. Nah, seperti biasa kita gambar dulu bendanya dan kita nentuin arah gerak bendanya. Arah gerak bendanya. Nah, terus di sini karena dia ada istilahnya ada dua ya, Y dan X. Berarti di sini kita harus asumsi apakah kita mau X-nya lebih besar dari Y atau Y-nya lebih besar dari X. Di sini harusnya hasilnya sama, rumusnya akan sama. Di sini gue coba X lebih besar dari Y aja. Itu bakal berpengaruh ke gaya dipegas dan gaya didempernya, arahnya. Karena X lebih besar dari Y, maka gayanya ke sini. X ini C X dot ini dot. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kenapa gayanya ke bawah? Atau udah paham? Kenapa gayanya ke bawah, bukan ke atas? Kalau X lebih besar dari Y. Ini asumsi ya. Aman? Kalau nggak yang mau nanya, kita lanjut. Di sini kita udah gambar gaya nyatanya. Misalnya kita gambar gaya inersianya. Karena dia bermassa, berarti dia punya gaya inersi M X double dot. Gitu. Itu buat yang A. Lanjut ke yang B. Eh, Kita mau nyari equation of motion, persamaan geraknya. Nah, ini sebenarnya
Basically kita sigma fx, karena ini sumbu x ya. Kalau vertikal ini sumbu x, kita tentuinnya sumbu x, berarti sigma fx sama dengan 0. Eh, harusnya hasilnya akan menjadi mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan cy dot tambah ky. Nah, harusnya seperti ini. Di sini ada yang mau nanya nggak? Kenapa bisa seperti itu? Kalau nggak ada nanya, gua anggap lu ngerti semua nih. Kenapa bisa seperti ini? Intinya kita simak efek saja dari apa diagram benda bebasnya. Oke, Andrew Coley doang Bang yang mau ngerti. nanya, Oh, oke. kenapa itu kan berarti jadi kayak mx double dot tambah c dikali x dot min y dot ditambah k kali x min y sama dengan nol. Nah, kenapa sama Oke. dengan nol, Kak? Kenapa nggak sama dengan yt gitu? Karena kita ada masukin gaya inersia. Jadi kalau lu ingat apa? Gua lupa namanya. Intinya dia itu sebenarnya kan kalau persamaan Newton ketika bergerak dia adalah F sama dengan m kali percepatannya. Tapi kenapa sama dengan 0? Itu karena kita pakai dia Lambert ya, dia Lambert. Jadi F sama dengan F min ma sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya gaya inersia atau gaya hayalan. Jadi dia sama dengan 0 gitu dia Lambert. Nah, karena kita ada ini, berarti kita sama dengan 0 seperti itu. Ngerti nggak? Oh, iya, oke, Kak. Pasti, Kak. Itu. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Ya udah, kita lanjut. Ini B, udah jawabannya B seperti ini. Lanjut ke C. Eh, ketika damping rasionya C-nya sama dengan 0, kita disuruh tentukan stiffness K. Kita disuruh cari K-nya agar amplitude dari getarannya itu kurang dari 1 cm. Nah, ini berarti kalau Eh, C-nya sama dengan... saya mau nanya Kak, Oh ya, silahkan. Kirai. untuk yang nomor B itu, kalau misalnya saya mau atau niat turun bersama sampai ketemu X per G sama dengan sekian 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 itu apakah termasuk jawaban nomor B Kak? eh gimana tadi putus-putus? Sorry. Eh, X akar sekian jadi maksudnya. satu X sama dengan minus omega kuadrat X sin omega min P misalnya gitu. Sampai ketemu X per G akar sekian 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 itu boleh nggak Kak itu? Oh, itu eh bukan. Itu sebenarnya rumus dari hasilnya kan, hasil X-nya. Sedangkan yang Ya, dari ditanya adalah hasilnya. equation of motion-nya. Equation of motion itu seperti ini. Ngerti nggak? Sebenarnya equation of Ya, motion tuh ya ini. Ngerti nggak? oke Kak. Sip, terima kasih Kak. Oke. Ya udah, kita lanjut. Lanjut. Kalau misalnya damping rasio 0, maka persamaannya kan berubah ya. Jadi cuma ada mx double dot tambah kx sama dengan c-nya 0. Berarti ky. Nah, buat menyelesaikan persamaan ini, sebenarnya kita ada 3 cara kan. Eh, harusnya ada 3 cara. Yang pertama itu kita pakai fasor, cara fasor. Yang kedua kita Laplace. Yang ketiga adalah kita, yang ketiga kalau nggak salah pakai Euler, bilang Euler. Cuman kalau buat ini, gua eh, pakai Laplace. Kita Laplace saja. Kenapa Laplace? Soalnya sebenarnya Laplace tuh bisa lebih cepat aja sih menurut gue ya. Pribadi aja. Cuman kalau kalian lebih suka di
fasor, atau soalnya minta fasor, berarti kalian harus kerjain pakai fasor. Kayak gitu. Nah, kalau dilapas kan dia jadi ms kuadrat x tambah kx x sama dengan ky. Gitu. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu. Berarti kita faktorin plus k sama dengan ky. Berarti x per y-nya k per ms kuadrat plus k. Nah, kalau untuk cara fasor, cara Laplace, kita tuh S-nya kita substitusi sebagai J omega. J omega. Nah, kalau kita substitusi sebagai J omega, maka X per Y-nya akan menjadi K per K min M omega kuadrat. Ini persamaannya. Ini, udah nggak ada sih. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat, tapi di sini kita butuh omega. Omeganya itu dapat dari mana? Kalau kita lihat di sini, kan dia jalannya bergelombang ya. Kita tahu kecepatan. Kita tahu kecepatannya itu 72 km per jam. Berarti ini adalah 72 kali 60, harusnya 20 meter per second. Kita tahu kecepatan 20 meter per second. Nah, kita tahu lambda. Lambda itu panjang gelombang ya, 20 meter. Dan kalau kalian tahu tuh frekuensi adalah kecepatannya dibagi dengan lambdanya. Jadi kalau kita cari omega kan 2πf. 2πf berarti 2pi kecepatan per lambda. Berarti 2pi kali 20 per 20, 2pi radian per second. Itu. Dia dapat omeganya. Nah, selanjutnya, buat nyari, kan ini masih dalam Laplace ya. Buat nyari besarnya kan harusnya X per Y. Itu kita, kalau buat kita cari mutlaknya, atau hasilnya, kita ini harusnya diakarin. Tapi harusnya akar dari real kuadrat tambah 5 dikuadratin juga. Tapi kalau kita lihat ini semuanya adalah real, komponen real, nggak ada imajiner. Karena dia nggak ada damper. Makanya harusnya ini juga K per K min M omega kuadrat. Kayak gitu. Karena dikuadratin terus diakarin lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini, kan kita punya X adalah 1, terus 1 cm, yaitu 10 cm di soalnya ya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, kita tuh di sini pakai mutlak di sini, mutlak. Artinya apa? Hasilnya tuh bisa aja kayak gini, min 1 per 10, atau plus dulu, 1 per 10, min 1 per 10, 1 per min 10, atau min 1 per min 10. Kayak gitu, karena dimutlakin. Nah, di sini tuh kita harus coba semua, nggak bisa satu doang. Jadi kalau kita coba misalnya, kita coba 1 per 10 dulu. 1 per 10 sama dengan K min K dikurang M omega kuadrat. Berarti K min M omega kuadrat adalah 10K. Berarti ini pindah ruas, min 9K adalah M omega kuadrat. K adalah minus. Nah, kalau kalian lihat dia hasilnya minus nih.
Minus kan? Ini berarti tidak mungkin. Nggak mungkin. Nah, berarti yang ini salah. Berarti kita coba yang kalau misalnya dia minus 1/10. K per K min M omega kuadrat. Maka dia bakal menjadi minus K plus M omega kuadrat sama dengan 10K. Pindah ruas berarti M omega kuadrat sama dengan 11K. K adalah M omega kuadrat per 11. Nah, ini positif. Berarti ini harusnya yang benar. Berarti M-nya adalah 1500 kg dikalikan dengan omeganya itu 2pi tadi per 11. Berapa nih? Oh, sorry. Lupa kuadratnya. Tiga 83,42. Betul. Sampai sini mau tanya dulu nggak? Yang C. Bang, gue mau nanya bang. Oke. Sabar. Boleh. Itu tuh yang rasionya dimutakin tuh karena emang kayak dari magnitudenya dari sananya mutakin nggak bang? Soalnya kayak kalau dari catatan dosen gue sih magnitud emang dimutakin. Cuma eh, maksudnya kalau dari abang mutakinnya tuh karena apa ya bang? Karena kalau di sini kan rumusnya cari besar. Sebenarnya bisa di sini juga sih. Kan di sini adalah kita akarin kan. Kita kuadratin terus kita akarin. Nah, itu sebenarnya bisa plus minus juga kalau akar dan kuadrat kan. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya Ya ada ngerti. akar dari A kuadrat, itu kan sama dengan mutlak A. Kayak gitu. Ini sama aja. Bisa pakai ini. Cuma gue liatnya tuh sebenarnya dari sininya. Sama aja. Oke, Ngerti nggak? oke, makasih bang. Ada lagi yang mau ditanya? Mau nanya Nah, dong kalau bang. ini kalian harusnya dapat nanti minus 6 ribuan lah. 6.000 sekian. Dia minus. Ada yang ngomong siapa? Mau nanya? Saya bang, Boleh. kenapa yang 1/10 tuh nggak mungkin? Apa gara-gara minusnya? Iya, karena minusnya. Karena nggak mungkin dong konstanta pegas Oke. tuh minus. Iya. Oke, makasih bang. Ada lagi yang mau ditanya? Mas, saya mau nanya, Silahkan. itu yang dari S sama dengan J omega, terus dimasukin ke X per Y bisa jadi K dikurang M omega kuadrat, penyebutnya itu gimana ya Kak? Oh, oke. Gue di bawahnya aja. Jadi, kan kita udah dapat tadi per Y-nya adalah K per MS kuadrat plus K. Nah, ketika S-nya disubstitusi, S-nya adalah J omega. Nah, J ini kan adalah imajiner atau akar min 1. Jadi kalau akar min 1 dikuadratin, sama dengan 1 gitu. S kuadrat. Sorry, min 1 kali dengan omega kuadrat. Makanya min omega kuadrat. Dikaliin ke sini. Makanya dia menjadi K per K min M omega kuadrat. Kayak gitu. Ngerti nggak? Oh iya, oke Kak, kasih Kak. Ada lagi yang mau nanya? Izin mau nanya bang. Oke. Tadi rada ketinggalan yang perbandingan X sama Y 1/10 itu dari mana ya bang? Oke.
Kalau 1/10, karena di sini soalnya dia bilang mana nih? Ini the road profile has an amplitude of 10 cm. Jadi amplitude dari jalannya itu 10 cm. Terus dia mau cari K, kita cari K di mana getarannya itu kurang dari 1 cm. Nih, kurang dari 1 cm. Atau maksimal 1 cm lah. Maksimal 1 cm. Gitu. Makanya X adalah X kan car body-nya. Kita asumsi tadi X adalah car body. Sedangkan Y itu adalah jalannya. Nah, makanya kita dapat X per Y itu adalah 1/10. Gitu. Ngerti ya? Oke Bang Ahmad. Thank you Bang ya. Ada lagi yang mau nanya? Aman? Mau nanya Kak Rahel, Oke. untuk diagram fasor itu kira-kira seperti apa ya Kak? Terima kasih. Oke. Kalau buat diagram fasor, berarti kita harus dari sini. Tapi kalau diagram fasor berarti X double dot tambah KX sama dengan tadi apa? KY. Nah, di sini kita harus tentuin dulu X adalah seperti biasa, X adalah X sin omega T tambah sudut fasa. Nah, X dot adalah X omega sin jadi cos omega T tambah sudut fasa. Terus X double dot itu adalah minus omega kuadrat X sin omega T plus sudut fasa. Nah, kalau kayak gini, terus kita substitusiin ke persamaannya. Jadi dia jadi minus ya. Minus M omega kuadrat X sin omega T tambah sudut fasa tambah K X sin omega T tambah sudut fasa. Nah, di sini Y-nya kan bergelombang ya. Y berarti harusnya Y sin omega T. Kayak gitu. Berarti dia menjadi K Y sin omega T. Nah, di sini baru kita gambar sudut fasanya. Apa, sorry, diagram fasornya. Nah, berarti dia bakal menjadi, sorry, kita kelompokkan dulu. Berarti X sin omega T plus sudut fasa sama dikali dengan K min M omega kuadrat. Sedangkan K Y sin omega T. Nah, seperti ini adalah, kalau kita gambar garisnya ya. Kita gambar garis bebas saya sih. Set. Nah, X dikali K min M omega kuadrat. Nah, itu sama dengan ini. Sama dengan ini kan? Betul nggak? Ini tuh sama dengan yang ini. Dimana adalah, ini adalah sudutnya omega T plus sudut fasa. Berarti sebenarnya panjang ini juga adalah K, Y. Dimana ini juga harusnya omega T. Dimana berarti terdapat sudut fasanya itu 0. Sekitar 0 lah. 0 atau berapa ya? Kayaknya 0. Nah, maka dari situ kita bisa dapat, karena ini sama ya. Sama, berarti KY itu sama dengan X K min M omega kuadrat. Berarti X per Y sama X per Y. Berarti ini pindah ruas K per K min M omega kuadrat. Sama hasilnya, bener nggak? Sama kan hasil akhirnya? Kirai, gimana? Halo? Tadi yang nanya Kirai kan? Gimana?
Ini kan cara Laplace, hasilnya dapatnya ini. Nah, ini cara Pasor, hasilnya sama. Itu. Gimana, Irai? Eh, baik sudah coba. Tapi apabila misalnya yang X dotnya itu boleh ditulis itu nggak? Mungkin di scroll dulu Pak. X dot, kenapa? Nah, untuk X dotnya itu apakah boleh ditulis omega X sin eh, omega T plus sudut fasa plus pi per 2 misalnya gitu. Jadi nggak pakai cos, jadi sin semua intinya. Jadi omega X sin omega T plus sudut fasa plus pi per 2. Oh, bisa. Karena emang sebenarnya caranya seperti itu kan. Karena kan kita nanti dapat, kalau misalnya ada X dot ya. X dot kan harusnya ini ya, cos tambah cos omega T tambah sudut fasa. Tapi cos itu adalah, kalau kita lihat grafik kan harusnya cos itu sin ditambah pi per 2 atau sin yang agak delay gitu. Jadi harusnya omega X sin omega T tambah ini tambah pi per 2. Sama aja. Karena kalau kita lihat grafiknya, kan grafik cos kan seperti ini. Tapi grafik sin begini. Jadi sama aja, cos itu adalah sin tapi ditambah pi per 2 di sini lah. Itu. Ngerti kan? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Kak. Ada lagi yang mau nanya? Bang, izin mastiin aja. Kan sebenarnya kan rumus yang buat rasio untuk suspensi mobil ini kan udah ada di belakang ya Bang. Nah, kalau misalkan dimasukin terus C-nya sama dengan 0 itu sebenarnya sama sama aja. Nggak apa-apa kan Bang. Masukin rumus yang udah ada di belakang. Kalau gue lihat soal tunnel yang ini. eh iya, Kalau tetap harusnya harus sama sih. diturunin Bang. Jujur gue nggak paham rumus ya. Makanya gue turunin. Tapi kalau lo Nggak maksudnya. percaya sama rumus, ya boleh dipakai. Cuma gue di sini nggak pernah hafal rumus. Makanya gue selalu turunin. Ngerti nggak? Ya is. Apa kan Bang? Aman. Benernya juga nggak Aman sesusah Bang. itu kan? Aman, aman. Ya, aman. Oke. Lanjut ke D. Ke D. Nah, D ini sebenarnya ditanya adalah static deflection atau delta dari pegas. Berarti dia statik, berarti dia lagi diem. Kalau dia lagi diem kan harusnya kita pakai apa namanya, hukum Hooke ya. Harusnya F sama dengan K delta X. Itu sama dengan M kali G. Berarti delta X-nya adalah M kali G per K. E, M-nya adalah 1500, G-nya ada 10, K-nya tadi berapa ya? 538 dan 3,42. Hasilnya adalah berapa? 2,786 meter. Nah, karena kita dapat 2,786 meter, harusnya is this value can be applied? Harusnya nggak bisa. Karena ini terlalu gede gitu. Kalau kita lihat aja, Y-nya aja itu adalah 10 meter gitu. Sorry, 10 cm. Jadi ini 2,786 tuh terlalu gede. Seperti itu. Saya mau nanya nggak? Aman? Soalnya buat yang D cuman seperti ini. Aman nggak? Ya udah, lanjut ke E. E di sini
Di sini adalah kita mencari critical speed atau kecepatan di mana vertical vibration-nya itu paling gede, amplitudenya paling gede. Otomatis harusnya di omega P, omega peak. Kalau kalian masih ingat di praktikum nggak tahu ya dijelasin atau enggak. Kalau di gua jelasin. Omega P. Omega P adalah omega N akar 1 min 2 zeta kuadrat. Nah, tapi buat kasus seperti ini, kasus ini, kan dia bilang apa? Dampingnya 0. Dampingnya 0. Maka berarti zetanya 0. Karena zetanya 0, ini 0, ini 0, ini 1, berarti omega P, P sama dengan omega N. Berarti omega N adalah akar K per M. K-nya adalah berapa tadi ya? Atau kita tulis dulu deh persamaan rumusnya. Omega N itu adalah tadi kita dapat persamaannya adalah 2pi kecepatan per lambdanya. Berarti kecepatan kritikalnya itu pasti lambda dikali akar K per M dibagi dengan 2pi. 20 akar 5383,42 per masanya berapa ini? Kali dapat berapa? Kalian dapat? Dapat berapa? Kalian dapat nggak? Halo? Halo, halo? Halo? Tapi kalau di soalnya dia minta dalam kilometer per jam. Gampang tinggal diubah. Berarti 6,03 kali 1000. Harusnya dapat 21 per jam. Sorry. Dah. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Bang, gue mau nanya bang. Jadi itu, Oke. sorry gue kelewatan yang deltanya 2 meter tuh. Tadi keterangannya yang apakah bisa di-apply itu, jadi gimana ya bang? Yang pertanyaan selanjutnya. Kalau deltanya 2 meter, sebenarnya secara logika kata sih harusnya ini kegedean. Soalnya kalau misalnya lu lihat juga kalau di ini kan apa penyanderaan dari car body atau mobil lah, kendaraan lah. Jadi kalau misalnya K-nya misalnya dengan massa 1,5 ton lah, 1,5 ton, sekitar 1,5 ton, dia springnya ketekan 2 meter itu nggak mungkin lah diaplikasikan. Karena 2 meter tuh terlalu jauh ketekannya berarti kan. Bener nggak? Oke bang, nah bang. Thank you bang. Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Buat yang E atau buat yang sebelum-sebelumnya? Nah, kelar deh. Satu soal. 30 menit. 40 menit. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Itu di chat ada yang nanya. Udah dijawab belum? Waduh, nggak kelihatan Kak, sabar, sorry. Tunggu, cara buka chat gimana ya? Ada yang chat. Pertanyaannya simpel sih. Oh, ceritanya kenapa dicoret? Ya. Bukan dicoret, tapi dampingnya 0. Jadi kalau zeta kan itu adalah damping rasio. Tunggu, mana ya? Nih, nih, nih. Nah, zeta itu kan adalah damping rasio. Atau adalah C per CC. Di mana C-nya itu 0 per 2 akar KM. Nah, sebenarnya 0 aja kan. Itu. Jadi ini samanya dengan ini tuh 0. Sama dengan 0. 1 dikurang 0, 1. Akar 1 ya 1. Terus berarti omega n-nya dikali dengan 1. Jadi makanya ya seperti ini. Omega n dikali 1 gitu. Ngerti nggak? Di, yang di chat. Farel. Farel Ardiansyah. Oke, aman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke, Kak, sorry mau nanya Kak. ya silahkan. Webpick tuh sebenarnya mirip sama wire resonansi ya? Ya, eh harusnya iya. Iya Seru betul. juga. Pas dia resonansi atau dia amplitudenya paling gede. Amplitudenya paling gede. Terima kasih Kak. Bang mau nanya lagi deh, Bang. Sorry, Bang. Boleh. Yang nomor 1 tadi, itu kan dikasih tahu di soal kalau eh apa ya, V konstan kalau nggak salah tadi ya, 72 km per jam. Itu berapa ya, Bang? Apa? Yang di V soal, konstan. iya, 72 speed, km speed, per jam. speed konstan. Carbon travel at constant speed of 72 km per jam. Oke, yang lu nanya apa? Gunanya buat apa? Iya, kepakainya buat, Nah, ini kalau kita lihat persamaannya kan, kita sebenarnya pakai omega ya. Omeganya. Kita butuh omega. Omega adalah omeganya. Nah, buat nyari omeganya, kita butuh, kan omeganya nggak dikasih tahu ya di soal ya. Nah, tapi yang dikasih tahu di soal adalah panjang gelombang sama kecepatan. Nah, dari dua data itu sebenarnya kita bisa tahu omeganya berapa. Nah, omega di sini sebenarnya omega yang omega dari Y-nya ya, omega dari Y. Dari situ kita bisa tahu omega Y-nya berapa. Eh Gini, nih, V-nya apa? Frekuensinya itu adalah kecepatannya dibagi dengan panjang gelombang. Kecepatan dibagi panjang gelombang dapat frekuensi, frekuensi dari Y-nya. Terus kita dapat omeganya, omeganya itu 2πf untuk di frekuensinya. Itu. Arti nggak? Oke, oke, Bang. Sorry, Bang. Makasih, Bang. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, soal yang ini udah masuk ke soal 2 DOF, di mana eh, ada batang punya dua massa, massanya ada dua, ada yang M sama 2M, terus ada pegas. Nah, di sini sebenarnya kalau di soal ini kita udah ditentuin eh, apa koordinatnya, akaknya itu di sini Y sama adalah theta, tapi tetanya pusatnya di sini. Kalau kita lihat dari gambar, benar kan? Nah, pertama sebenarnya eh, yang paling susah ya buat tiga apa 2DF itu kita gambar diagram benda bebasnya. Nah, kalau buat yang ini diagram benda bebasnya itu gue gambarnya kayak gini aja, gampangnya.
kayak gini. Jadi dia ada Y sama theta. Nah, selanjutnya kita gambar gaya-gayanya dulu. Nah, kalau menurut kalian di sini ada MG nggak? Masa kali gravitasi. Nah, di masanya nih. Ini kan harusnya ada masa kali gravitasi kan? Berat. Ada Nggak ada bang. Ya, nggak tahu tadi siapa yang jawab ya. Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak ada MG-nya. Karena dia udah setimbang. Misalnya kalau dia di kesetimbangan, harusnya gaya dari massanya itu udah ke-cancel dari gaya pegasnya. Jadi kita nggak masukin. Nah, selanjutnya kita gambar gaya-gayanya dulu. Gaya-gaya nyata. Gaya-gaya nyata kan berarti dari pegasnya dulu. Dari pegasnya dulu. Di sini. Paling yang ini dulu. Nah, kalau ini, kalau kita perhatikan, dia tuh cuman, karena di sini pusat putarannya, berarti dia cuma bergeraknya cuma akibat Y-nya doang. Berarti di sini cuma kali Y. Nah, kalau buat yang di ujung sini, gaya yang di sini adalah, di sini ada defleksi akibat Y, terus ada akibat theta juga. Berarti KY plus, nah panjangnya ada 3L ya. 3L theta. Itu. Ngerti ya? Oke, ngerti. Nah, selanjutnya eh di sini biar gampang, gua gambarnya terpisah aja buat gaya inersia. Sekarang kita gambar gaya inersianya. Gaya inersia buat M-nya, yang pertama akibat Y-nya dulu. Misalnya ke atas, berarti dia ke bawah. Berarti M kali Y, double dot. Terus akibat dari perputarannya, berarti dia harusnya tegak lurus di sini. Ini harusnya M L theta double dot. Nah, yang di sini juga akibat defleksinya berarti sorry, 2M Y double dot. Terus akibat perputarannya berarti 2M, berarti kali 2 lagi ya, karena jaraknya 2. Kali 2L theta double dot. Gitu. Sama harusnya dia ada juga gaya apa ya namanya? Sentrifugal, sentripetal. Nah, dia itu harusnya keluar ke sana. Harusnya ada juga ke sini. Cuma dia kan tidak dipakai. Gitu. Ngerti ya? Sampai sini yang mau tanya dulu, Kak. Terkait DBB-nya. Nah, Oh, ini DBB. Bang, itu tuh titik acuannya tuh yang sebelah kiri kah, Bang? Yang pojok kiri. Iya, kalau dari soal ya. Nih. Oh, Jadi kalau soalnya oke, oke, minta oke. di situ harus diikutin. Jangan tiba-tiba kalian bikin di sini misalkan. Di sini jangan. Oke. Ini jangan. Kayak gitu. Ya. Itu yang juga yang Izin ngebikin bertanya Kak. gaya yang di sebelah kirinya juga kaya doang kan, Bang, nggak ada tilanya. Iya, kayak doang. Oh, oke, oke, oke. Thank you, Bang. Oke. Tadi siapa mau nanya? Ya, saya Kak. Jadi ketika ada gaya sentripetal ML theta double dot misalnya gitu, apakah juga dilibatin ketika sigma FY sama dengan 0 Kak? Ketika ada apa? Gaya Gaya sentripetal. sentripetalnya. Nah, itu Apakah apakah dilibatin juga dilibatin ketika sigma FY sama dengan 0? sigma FY? Tidak. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya di sini sebenarnya kita bisa anggap tetanya sangat kecil ya. Kalau tetanya sangat kecil berarti ini tuh harusnya apanya?
Kalau θ-nya sangat kecil, dia harusnya pakai sin ya. Sinnya menjadi 0. Sorry. Cos-nya, kita pakai cos. Berarti cos dari yang ini adalah 0. Karena kalau θ-nya sangat kecil. Seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, karena θ-nya sangat kecil, cosnya jadi cos 90 kan. Mendekati cos 90. Ya, harusnya mendekati 0. Kayak gitu. Nah, soalnya ini bisa dijumlahkan juga, ini dan ini. Bisa langsung dijumlahkan ke bawah. Karena ini samanya kan, θ-nya sangat kecil. Berarti sin θ itu sama dengan 1. Berarti, ya, dia ke bawah. Bisa kita asumsikan dia vertikal. Gitu juga sih. Tapi buat biar awal-awal kita gambarnya miring aja. Artinya, jadi sebenarnya bisa kita gambar kayak gini. Nih, kayak gini. Lihat nggak? Nih, sudah bisa kita gambar kayak gini. Atau misalnya lurus ke bawah juga bisa. Karena θ-nya sangat kecil. Asumsi θ sangat kecil. Gitu. Oke, aman nggak? Ya, amal nggak sudah terjawab lah. Ada lagi yang mau nanya? Itu kan Sorry Bang, ya tadi tugasnya tentang yang kali Sorry, satu-satu. Tadi siapa ya? maunya itu kan dikali tambah 3L theta itu kenapa kayak gitu ya? Kenapa? Iya, Oke, kayak kenapa gitu. kayak gitu? Karena eh, pertama dia ketarik akibat Y, ya kan? Terus dia ketarik lagi akibat dari perputarannya. Nah, sebenarnya kan harusnya eh, jaraknya itu ya, jaraknya adalah misalnya kita cari jarak ini ya, jarak S, S. S-nya kan harusnya 3L tan theta. Nah, tapi kalau θ-nya sangat kecil, tan theta sama dengan theta, makanya 3L theta. Gitu. Makanya S-nya itu 3 theta, berarti panjang ini dari atas sampai bawah sini, dari atas sampai bawah, dari sini sampai ke bawah sini, itu adalah Y ditambah 3L theta, gitu. Ngerti nggak? Tadi siapa? Oke, paham. Sama satu lagi, ini kan arah si Y itu kan ke atas. Katakanlah kalau ke arah bawah itu bentuknya gimana? eh bisa juga sih. Berarti dia bakal kayak gini. Y dot dan Y double dot. Terus kayak gini. Sorry. Berlebihan. Nah, kayak gitu. Sama aja sih. Jadi nanti hasilnya Ya, bakal mengurangi. Ini dikurang. Iya, ini dikurang. Ngerti nggak? berarti yang berubah tuh yang pegasnya itu aja ya? Inersia buat bola itu gimana? Bakal berubah juga. Jadi kalau ini Y-nya kan pertama ke bawah nih. Gue gambarnya ke bawah. Berarti dia bakal ke atas. Ini juga bakal ke atas. Oke. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya eh jangan sih kayak gitu. Soalnya udah minta Y-nya ke atas dan θ-nya counterclockwise. Jadi kita ngikut soal. Ya, ya itu in case aja sih, in case kalau kayak Iya, kasusnya oke. beda gitu. Sama terakhir deh, yang buat inersia rotasinya tuh gimana tuh yang buat bolanya? Yang ini Heeh, inersia rotasinya. rotasi. Maksudnya rotasi gimana? I mean itu kan ada koordinat theta kan. Nah, kayak Iya. inersianya itu cuman yang apa sih tegak lurus terhadap si garis itu aja ya?
Maksudnya Iya, karena bendanya kan nggak dari istilahnya nggak muter, dia nggak muter kan, tapi dia cuma jadi bergerak ke sana oke oke. gitu. Kasih ya. Ada lagi yang mau nanya tadi? Ya Is ya. Bang, samatin aja sih. Itu tuh yang dari soalnya yang bikin acuannya dari kiri itu karena letak koordinat dia sama tetanya tuh di paling ujung kiri, Bang. Yang jadiin acuannya Iya, itu iya. oke. Soalnya kalau misalnya tidak ditentuin ya sama soalnya, jawaban kalian tuh beda-beda semua pasti. Oh, oke, Bang. Thank you, Bang. Oke, aman. Bisa kita lanjut ke B. Apa nanya Kak? Oke, boleh. Dari FB dulu nih equilibriumnya yang mana ya? Maksudnya tuh biar bisa consider seberapa jauh perpindahan si pegasnya. Equilibrium. Maksudnya gimana? Jadi ibaratnya kan lo bisa apa ngasih jaraknya tuh Y tambah 3 L theta kan. Nah itu Iya, referensi equilibrium dari bendanya awalnya di mana gitu. berarti awalnya di sini, awalnya. Ini garis bawah ini. Ya, berarti awalnya di sini. Oh, Awalnya bendanya di bawah, naik Y, terus kasih theta gitu. oke oke. Aman Bang. Ada lagi yang mau nanya? Aman? Oke, kita lanjut ke B. Berarti B kan kita nyari matriks ya. Equation of motion. Eh, nah, berarti sebenarnya kita harus cari dulu persamaannya. Berarti kita sigma FV dulu. Sigma FV ya. Berarti eh, dari yang percepatan dulu. Percepatan berarti dia ada MY double dot ditambah ML theta double dot ditambah 2MY dot double dot tambah ini 4 ya berarti 4 ML double dot terus ditambah KY tambah K ditambah 3L theta. Berarti dia bakal menjadi 3MY double dot ditambah 5 ML theta double dot tambah 2KY tambah 3KL theta. Nah, sebenarnya FY udah, sorry, sama sigma moment. Nah, kalau sigma moment kan karena pusat putarnya di sini, kita sigma moment terhadap titik titik A, titik O aja nih. Kita namain titik O. Titik O. Jadi kita namain titik itu ke titik O, berarti sigma moment di O sama 0. Berarti eh, MY kali MY double dot kali L ditambah ini kali L juga, berarti jadi ini kan ML Y double dot jadi ML kuadrat theta double dot terus 2 tambah ini 2M Y double dot dikali 2L jadi 4 ML Y double dot ditambah ini 4 dikali jaraknya 2L berarti jadi 8 ML kuadrat theta double dot ditambah K-nya. K-nya ini jaraknya 3L berarti dikali 3L. 3K L dalam kurung Y ditambah 3 apa tadi? 3L theta. Nah, pasti dia bakal menjadi 5
MYL theta double dot ditambah 9 ML kuadrat theta double dot tambah 3KLY tambah 9 KL kuadrat theta. Nah, itu kita bikin matriksnya. Sampai di sini ada yang nggak tahu, Kak? Ada yang tahu apa? Ada yang nggak tahu cara bikin matriks ya? Soalnya gampangnya kalau gue bikin kayak gini. Y double dot, theta double dot, tambah Y theta. Nah, gampangnya kita lihat ini persamaan dari atas dulu. Ini 3M, berarti 3M di sini. Ini 5 ml, punya theta, berarti 5 ml. Terus ini 3K, 2K, berarti 2K, 3K. Terus sama yang bawahnya. 5 ml, 9 ml kuadrat, 3KL, sama 9 KL kuadrat. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Nah, tapi ada satu lagi tugasnya, yaitu kita harus mengubah matriks ini dalam Y dan theta doang. Dimana kalau gua sama, caranya adalah gua Laplace, terus S-nya gua ganti jadi I, diganti jadi J omega. Tapi ada juga yang theta double dotnya diubah jadi minus omega kuadrat. Misalnya minus omega kuadrat Y sin omega T tambah sekian. Nah, di 2K min 3M omega kuadrat 3KL min 5ML omega kuadrat. Terus ini 3KL min M 5ML omega kuadrat. Ini 9KL kuadrat minus 9ML omega kuadrat. Nah, kelar persamaan matriks. Gampangnya tuh kalau ya ini tips aja ya, cara cepatnya. Buat yang ini itu adalah ini dikurang ini. Tapi ini harus dikali omega kuadrat. Itu. Ini dikurangin ini dikali omega kuadrat. Ini dikurangin ini kali omega kuadrat. Gitu aja. Tapi kalau cara benarnya berarti kalian harus tulis misalnya Y double dot itu minus omega kuadrat Y sin sekian. Tuh, terus substitusi ke dalam sini. Habis itu buat matriksnya. Bisa juga. Sama aja hasilnya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Buat yang B. Yang B. Iya, yang B. Boleh. Kalau Daftar. di DOF ini bakal ada kasus nggak ya kalau antara Y sama tetanya ini ada beda fase? Apa? Gimana? Diagram apa? Jadi kan Y sama tetanya itu kan sama-sama sin omega T gitu kan ya? Iya. Nah, itu bakal ada beda fasanya antara Y sama teta. Diagram fasa. Beda fasa. Oh, beda fasa. Yang Tetap. apa? V itu. Tetap ada ya?
tetap ada sih harusnya. Tetap ada beda fasa. Oke bang, makasih bang. Ada nggak ya? Harusnya tetap ada. Hmm. Coba kalau dari PPT Payun, oh nggak ada diagram fasa. Apa nggak ada beda fasa? Nggak ada. Sorry. Oh berarti kayak dua-duanya kalau misalnya ditulis Y sin omega T terus sama kayak hasil omega T dia pasti Iya, benar. nggak ada beda. Nggak ada beda fasa. Kalau dari PPT Payun. Berarti kalau kayak gini berarti sin aja. Sin omega T, udah. Makasih bang. Oke, aman. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Oh, Bang mau nanya, Bang. Ya, Kalau hasil akhirnya tuh selalu matriks diagonal ya? matriks diagonal maksudnya gimana? Itu hasil akhir, ya itu. Itu Oh, selalu bakal gitu. eh hasilnya selalu nggak ya? Gue juga nggak tahu sih. Kayaknya selalu deh. Cuman ada kasus di mana dia nggak diagonal. Bisa aja dia nggak diagonal. Contohnya mungkin ada, gue pernah, kayaknya nggak selalu deh, nggak selalu. Itu selalu. Cuman, Oh, iya, oh ya. Masih nggak? Bang izin mau nanya bang, boleh. kalau dalam kondisi yang 2 DOF ini berarti nggak perlu, apakah ada kondisi pakai damping? Maksudnya kalau untuk di materi ini apakah cuma buat pegas doang atau ada damping juga bang kadang ini? Nggak ada, karena nggak tahu ya kalau materi sekarang. Cuma kalau materi yang gue tahu ya dari PPT Payun itu dia nggak ada yang damping. Jadi dia getaran 2 derajat kebebasan tanpa peredam. Jadi dia nggak ada damping. Ya, siap. Thank you bang. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Coba ada yang chat nggak? Nggak ada juga. Nah, oke. Kalau nggak ada yang nanya kita lanjut ke nyari natural frekuensi. Karena dia ada 2 DF, berarti dia ada 2 natural frekuensi. Oke. Mungkin kalian udah ada tahu juga, atau mungkin nah, buat cari natural frekuensinya itu adalah kita cari determinannya, determinan dari matriksnya. Determinan dari matriksnya itu sama dengan 0. Determinan dari matriksnya itu harus sama dengan 0. Jadi kita nanti dapat omeganya. Nah, agak panjang sih. Ya, kalau buat yang cari diagram matriks ini sebisa mungkin kerjain seteliti mungkin buat determinannya. Soalnya ini agak panjang. Jadi coba kita kerjain. Nah, ini 2K, 2 kali 9, 18. K kuadrat, L kuadrat. 2 kali berarti min 18. KM L omega kuadrat. Atau kita copy aja dah. Aku copy aja dah. Ini. Sorry. Duh, berantakan. Nah, harusnya dia kayak gini. Jadi 2 kali 9, 18, 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27. Terus ini dikurang sama ini. Jadi kalau kalian masih ingat cara cari determinan, ini dikali ini, dikurang, ini dikali ini. Ini minus, ini plus. Gitu. Kalau kalian masih ingat. Kalau kalian udah lupa. Nah,
harusnya kalau udah kayak gini kan dia agak ribet ya. Kalau gua tuh biasanya gampangnya gue lihat variabel-variabel yang sama, misalnya ini dan ini dan ini. Gue lihat itu terus 18 kurang 9 berarti 9K kuadrat L kuadrat. Ya mungkin semua orang kayak gini sih. Gue nggak tahu ya. Terus ada lagi yang sama ini gue lingkarin biasanya. Ini. Nah, berarti gue pakai kalkulator hitung min 18 kurang 27 kurang dalam kurung min 15 kurang 15. Harusnya min 15. KML kuadrat omega kuadrat. Nah, terus sisanya yang ini. Yang ini. Berarti 27 kurang 25 tambah 2. Itu. Nah, kita dapat persamaan akhir ya. Jadi ini L kuadratnya kalau kalian mau coret bisa sih. Karena kecoret. Nih. Coret. Itu. Berarti hasil akhirnya adalah 2M kuadrat omega. Sorry, ini 4 harusnya. 4 kurang 15 KM omega kuadrat 9K kuadrat. Itu. Sampai sini mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nah, sebenarnya habis dari sini kita cari omeganya. Omega kuadratnya. Itu berapa? Nah, karena dia omeganya itu pangkat 4 dan pangkat 2, sebenarnya kita bisa misalkan lambda itu adalah omega kuadrat. Berarti kita ubah persamaannya menjadi 2M kuadrat lambda kuadrat kurang 15 km lambda tambah 9K kuadrat. Nah, cara buat dapat lambdanya, kan kita mau cari lambda 1, lambda 2. Nah, berarti kita harus pakai rumus ABC. Pakai rumus ABC. Berarti min B, kalau kalian masih ingat, min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. C. Berarti min B. Berarti 15 km plus minus akar B kuadrat. Berarti 225 K kuadrat M kuadrat kurang 4 kali 2 kali 9. 4 kali 2 kali 9 itu 72. 2 kali K kuadrat M kuadrat per 2 kali A. 2 kali A berarti jadi 4 M kuadrat. Nah, nanti dapat beta 1,2. Itu 15 km plus minus 3 akar 17 ya. K kuadrat M, sorry, K-nya hilang. Kuadratnya hilang. KM per 4 M kuadrat. Ini M-nya kecoret. Nah, gitu. Berarti harusnya dapatnya berapa? 15 tambah ya. Di lambda 1 tuh adalah 6,84 K per M. Dan lambda 2 adalah yang 0,65 66 K per M. Berarti omega 1 dan omega 2-nya dapatnya dari sini. Berarti omega 1 ya akar dari ini 6,84 K per M
Omega 2 adalah akar dari 0,66 K per M. Seperti itu. Ada yang mau tanya nggak? Sampai sini. Untuk nomor 2C. 2C. Yang mau nanya? Soalnya ini lebih ke matematis sih. Jadi hati-hati. Salah plus minus atau salah penjumlahan, hasilnya salah. Ada yang mau tanya nggak? Ini kelihatan kan? Halo? Aman? Kalau aman kita lanjut ke D. Siap mod. D. Nah, kalau D, sebenarnya kita pakai yang ini. Sorry. Kita pakai hasil kita yang ada di B tadi, yaitu matriks yang ini. Matriks yang ini. Nah, kan kalau dari soalnya sebenarnya kalian bisa juga lihat ya. Dia cari Y per theta. Y per theta. Nah, sebenarnya dari sini sebenarnya kita dapat dua persamaan kan. Yaitu kalau kita perkalian matriks, seperti dia jadi Y dikali 2K min 3M omega kuadrat ditambah dengan theta dikali dengan 3KL min 5ML omega kuadrat. Nah, di sini sorry sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya ada satu lagi persamaannya. Ini kan persamaan satu. Persamaan satu, persamaan duanya adalah Y dikali 3KL min 5ML omega kuadrat ditambah theta dikali 9KL kuadrat min 9ML omega kuadrat. Nah, persamaan 2. Nah, kalian tahu kan cara dapat persamaan satu dan persamaan 2 ini? Tinggal perkalian matriks seperti ini kali sorry. Ini kali ini kali ini. Untuk persamaan duanya berarti ini kali ini kali ini. Gitu. Oke? Nah, sebenarnya kalau kalian mau pakai persamaan satu, persamaan dua itu bebas. Sama aja hasilnya. Nggak beda jauh. Nah, di sini gue pakai aja persamaan satu ya. Persamaan satu. Berarti Y per theta berarti Y sama dengan Y kali 2K min 3M omega kuadrat itu sama dengan min theta dikali dengan 3KL min 5ML omega kuadrat. Berarti Y per theta minus KL min 5ML omega kuadrat per 2K min 3M omega kuadrat. Nah, omega di sini itu adalah kita input omega N yang kita udah dapat. Omega N1 dan omega N2. Omega N1 dan omega N2. Kita input. Nanti dapat. Jadi misalnya kita pakai omega N1 dulu. Omega N1 berarti Y per theta 1. Berarti harusnya 3KL minus 5ML omega kuadratnya berarti ini 6,84 K per M dibagi dengan 2K min 3M kali dengan 6,84 K per M. Berapa ini? Berapa? Halo?
Kalian dapat? Kalian dapat ya? Jawabannya minus 1,68. 68 L harusnya. Ini coret. Ini Kak, sorry. Nah, gitu. Tadi kalau Y per theta 2, berarti kita input yang omega N2-nya. 3 KL min 5 ML kali 0,66 per 2K min 3M 0,66 K per M. Gitu. Harusnya nanti dapat berapa? 10,68. Itu. Sampai sini ada mau tanya nggak? Jadi kalau kalian pakai persamaan 2, hasilnya juga harusnya sama atau mendekati mirip-mirip. Kalau kalian ada pembulatan harusnya hasilnya beda dikit kalau ada pembulatan. Ada yang mau tanya nggak? Halo? Ada yang mau nanya nggak? Aman bang. Aman. Aman nggak? Satu doang nih yang jawab nih. Aman. Aman. Oke. Coba kita bahas ke sorry. Soal nomor 3 kalau gitu. Kita belum bahas soal nomor 3. Yaitu soal praktikum. Kelihatan nggak? Ya ini sebenarnya kalau kalian masih ingat kita bahas ulang. Ini sebenarnya persis banget dengan soal post test praktikum yang 3A, di mana kalian pertama ditanya kecepatan rotor. Nah, kalau buat kecepatan rotor, itu sebenarnya kita lihat dari sini dua ini. Jadi ini adalah hasil dari proximity probe. Jadi ini adalah hasil dari proximity probe, di mana kita bisa melihat waktu satu periode dari unbalanced mass-nya. Satu periode dari unbalanced mass-nya. Kalau satu periode, berarti ini kan T ya. Adalah berarti 0,207 kurang 0,18. Nah, berapa tuh? 0,027. Ya, 0,027. 0,027 second. Berarti frekuensinya berapa? Frekuensi adalah seperti 1 per 0,027. Nah, berapa?
Hmm, 37,037. ya, 37,037. 37,037 Hertz. Nah, kalau kalian lihat, frekuensi itu artinya apa? Frekuensi itu kan berarti hasilnya artinya 1 per second ya. 1 per second berarti bisa dibilang adalah frekuensinya adalah ini 37 putaran dalam 1 detik. Ya kan? Berarti dia ada 37 putaran dalam 1 detik. Kalau kita mau cari kecepatan rotor, biasanya kan dalam RPM ya. Dalam RPM, berarti sebenarnya tinggal dikali 60 kalau mau dalam RPM. Kali 60, maka dia akan menjadi RPM. Oke. Oh, oh. 7,0. Ya, berarti 22. Sorry, 2000. 1222. Itu, tadi kan? Aman ya? Aman. Nah, selanjutnya adalah dicari sudut fasa. Sudut fasa otomatis kalau kalian masih ingat sudut fasa berarti itu delay-nya kan. Delay dari getarannya, hasil delay dari getarannya akibat unbalance mass-nya. Berarti ini dikurangin ini per periodenya. Berarti delta T. Sudut fasa itu delta T per T kali 360 derajat. Berarti delta T-nya adalah 0,184 dikurang 0,18 per periodenya kan yang dapat 0,027 kali 360. 0,00. Dapat berapa? Aman nggak? Bang, gue lupa. Yang atas itu kenapa pilihnya 0,184 ya? Bukan. Jadi kan sebenarnya sudut fasa itu delay ya. Delay. Jadi delay getarannya, jadi diberi unbalance mass dulu gayanya, baru dia bergetar. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena delaynya tuh yang ini, ngerti nggak? Gak mungkin dong masa getarannya dulu baru gayanya. Jadi kita nggak mungkin milih yang ini. Jadi gayanya dulu baru getarannya kan. Ya kalau lu mau milih yang ini, berarti lu harus cari getarannya di sini tuh waktunya kapan. Itu Oh, oke Bang. delaynya. Ada lagi yang mau nanya? Intinya nggak mungkin dia bergetar dulu baru dikasih gaya sebelum dikasih gaya. Jadi harusnya eh, kita ambil proximity probe yang sebelum dari getaran ini. Sebelum dari getaran ini. Gitu. Oke, lanjut ke yang B. Yang B itu unbalanced case. Disuruh gambar grafiknya yang menggambarkan apa sih hubungan antara unbalanced force sama rotor speed dan eh, oke, unbalanced force sama rotor speed. Nah, hmm,
Kalau yang ini harusnya dia gambarnya kayak kayak praktikum unbalanced force. Kalau kalau di praktikum gambarnya kayak gini, dimana ini adalah kecepatan rotor R omega. Di sini adalah unbalanced force. Sorry. Unbalanced force. Unbalanced force. Oh, unbalanced force berarti gaya yang dihasilkan oleh ininya apa? Unbalance-nya. Kalau kita tahu kan rumus unbalance adalah ME omega kuadrat, benar nggak? ME omega kuadrat, ini F. Ya kan? Berarti kalau ME omega kuadrat, kalau kita lihat ini omeganya fungsi kuadrat di unbalanced force, maka dari itu dia harusnya kuadratik. Begini. Unbalanced force-nya. Ngerti nggak? ME omega kuadrat. Nah, kalau amplitude, kalau kalian masih ingat, dia harusnya tidak seperti itu hasilnya. Omega, ini amplitudenya adalah Y harusnya. Dia tuh hasilnya kayak gini. Kayak gitu, bener nggak? Jadi, provide your comment both of graph. Oke. Di sini mungkin kalian jelasin aja sesuai dengan kata-kata kalian. Di mana F-nya itu gaya unbalance-nya akan meningkat secara kuadratik. Dia seperti ini, kuadratik karena dari rumus unbalance-nya, unbalance mass adalah ME omega kuadrat, yaitu eccentricity-nya atau apa ya? Jari-jarinya lah, jari-jari dari pusat putarnya. Terus buat yang grafik amplitude, ini kan ketika dia resonansi, atau omeganya sama dengan omega n, resonansi, omega sama dengan omega n. Nah, kalian harus jelasin gimana fenomena ketika dia sebelum resonansi, pas resonansi, dan setelah resonansi. Kayak gitu. Dia seperti apa? Ngerti nggak? Aman nggak? Aman? Aman. Oke, lanjut. Yang ke C. Bagaimana cara menentukan natural frekuensi dari sistem berdasarkan praktikum? Oke, kalau dari praktikum, kalau kalian masih ingat, kita pakai BAM test. BAM test itu kita sistemnya, pukul sistemnya nanti dia bergetar. Kemudian kita record dan kita baca hasil getarannya. Kemudian kita dapat frekuensi dari getarannya yang hasil kita pukul, hasil kita pukul. Kemudian itu adalah natural frekuensinya. Seperti itu. Oke, aman nggak? Buat yang nomor 3. Halo, aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Ini kita masih ada setengah jam ya. Ada kalian mau ngasih soal nggak? Ada yang kalian mau ngasih soal atau gimana? Halo, atau ada yang mau ditanya? Halo, halo, halo. Ada soal yang 2 DOS lagi nggak, Kak? Em,
Hmm, soal yang mau dibahas ya. Dari kalian ada soal nggak? Ada soal yang mau dibahas nggak? Bang izin mau nanya dulu boleh nggak Bang? Boleh. Oh, yang soal yang di ini Bang, yang praktikum kan ada grafik yang ada yang sudut-sudutnya Bang 90 derajat sama kalau nggak salah tuh yang Grafik diagram fasa. iya yang pas saya pokoknya yang Grafik fasa. kalau di 180 derajat dia udah konstan gitu Bang. Terus di 90 derajat dia Ah, mix apa gitu lupa. ya. Itu boleh ditolong jelasin ya Bang? Takut masuk. Oke. Kalau diagram fasa, eh, sorry, agak jelek sih gambarnya. Pokoknya dia harus titiknya di sini. Nah, itu grafiknya kayak gini. 0, ini adalah ketika, ya sama dengan ini. Ketika dia resonansi omega sama dengan omega n, ini 90 derajat, ini pi ya. Dan ini adalah 180 derajat. Nah, eh, buat sudut fasa, ketika dia sebelum resonansi, dia tuh sudut fasanya harusnya mulai dari 0, terus membesar-membesar sampai 90 ketika dia resonansi. Dan setelah resonansi, eh, dia bakal mendekati 180. Seperti itu. Ngerti nggak? Buat yang buat yang ini unbalanced mesh ya. Iya, praktikum itu unbalanced mesh. Ngerti nggak? Oke siap. Thank you Bang. Hmm, ada lagi mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Nah, em, sebenarnya kalau kayak grafik-grafik ini, kalian harus tahu kalau sebenarnya kan tiga ada kasus di mana kasus pertama adalah eksitasi gaya, terus yang kedua adalah massa seimbang, terus yang terakhir tuh isolasi getaran tuh yang kita udah kerjain sebelumnya, yang soal satu. Nah, ketiga ketiga dari grafik itu semuanya berbeda. Ini salah satu contoh eh, apa isolasi getaran. Semua grafik dari responsnya itu berbeda. Mungkin kalian baca-baca lagi. Itu. Ada yang mau tanya nggak? Izin bertanya Kak. Boleh. Jadi terkait dengan materi getaran paksa itu apakah akan ada soal yang kita disuruh nentuin persamaan gerak misalnya diketahui eh, fungsi theta dalam T awalnya 0 second terus theta dot T satu radian misalnya gitu. Ah, lu nanya buat soal besok ya? Ya. Jadi Ya, kebetulan yang buat soal bukan gua, jadi gua nggak tahu ya. Jadi, tapi kalau bisa, tadi kan pertanyaan lu, eh sebenarnya kalau misalnya itu eh ODE ya, berarti permasalahan di ODE-nya ya berarti ya. ODE kita ya nyarinya karena sampai berarti ODE persamaan solusinya ya. udah ya. Nah, kalau bisa belajar aja. Nah, tapi sejauh ini belum pernah ada sih yang soal yang keluar seperti itu. Tapi kalau kalian mau belajar, buat jaga-jaga boleh. Yang ODE ya. Paling tinggal, sebenarnya kalau kalian udah dapat ini, em, kayaknya nggak bakal keluar sih itu. Mungkin ya. Gue juga nggak tahu sih. Biasanya kalau buat soal-soal eh, getaran paksa,
Dia itu kalian ditanya FBD udah pasti, persamaan geraknya udah pasti. Terus biasanya tuh mungkin ada yang kayak natural frekuensinya, terus solusinya. Solusinya kan berarti yang ini solusi. Ini itu. Ini solusi ini. Itu. Ada lagi yang mau nanya? Bang, mau nanya konsep soal bisa jelasin alurnya gitu nggak Bang? Konsep soal. Soal yang mana? Itu gua udah send di chat. Oke. Yang bagian kiri bawah aja sih. Bang. Kiri bawah. Yang disk udah kekirim belum ya? Oh ya udah. Oke. Kalau soal yang ini berarti kalau buat yang kiri bawah ya berarti yang kayak disk itu ya. Bener gak? Tadi siapa yang nanya? Iya Bang, iya, Bang. Nah, kalau yang kayak gitu berarti siapa? Kayak gini. F-nya itu tadi kalau nggak salah dia bilangnya apa? F0 sin omega T. Nah, kalau kayak gini sebenarnya kalian perlu pertama gambar diagram benda bebasnya dulu. Biasanya mungkin gambarnya kayak gini ya. Nah, di sini ada gaya. Sorry, kita gambar geraknya dulu. Sini. Theta dot, theta double dot. Terus ada gaya F. Terus karena ada gaya itu, dia ada pertama ada apa? Ini ada batang nih. Batang ini punya kekakuan. Berarti dia ada torsional apa sih namanya? Kekakuan. Kekakuan buat itu apa sih namanya? Kekakuan dari batangnya. Jadi dia ada k theta k biasanya kt dikali dengan theta. Sama di sini ada apa? Sorry, ini arahnya kebalik. Nah, sama dia ada damper. Itu berarti C dikali itu ada R gede ya. CR theta dot. Nah, tapi kalau lihat ini dia bermassa juga kan batang apa silinder ini berarti dia ada inersianya juga. Tuh, berarti J G theta double dot. Nah, buat KT ini sebenarnya kalau dari KT gue agak lupa sih. Itu eh, pakai ini. Pakai apa ya? Gue agak lupa sih. Ada di MKM lah buat itu dapat KT-nya. Kalian kalau soal ini kalian harus review lagi soal MKM tuh buat nyari kekakuannya. Gue lupa rumusnya. Tapi istilahnya intinya tuh persamaan geraknya bakal dia jadi kayak biasa juga. Tinggal jadi GG theta double dot tambah berarti CR kuadrat theta dot tambah KT theta itu CF0 sin omega T. Kayak gitu. Nah, kalau cari tetanya berarti kalian harus penurunan rumus. Berarti harus cari tetanya. Tetanya adalah theta 0 sin omega T plus massa. Terus theta 0, theta dot sama dengan omega theta 0 cos omega T
tambah fasa. Ini kalau cara fasor ya. Nah, berarti min omega kuadrat theta 0 sin omega t tambah sudut fasa. Itu. Berarti nanti dapat ya gue gambar langsung aja diagram fasanya. Dia harusnya disubstitusi ya. Harusnya disubstitusi. Jadi dia kayak gini. Ini berarti yang KT, ini yang theta 0 kali KT min JG omega kuadrat. Terus yang ini adalah CR omega sorry CR kuadrat omega. Terus yang ini adalah F0. Itu berarti ini kan adalah theta apa omega t. Berarti ini adalah sudut fasa. Ini sudut fasa. Sorry. Sudut fasanya. Itu. Ngerti ya? Berarti tinggal kalian Pitagoras dapat persamaannya. Theta 0 per F0 nanti dapat. Ngerti ya? Terus kalau misalnya cari sudut fasa juga tinggal paketan bisa dapat juga. Oke? Ngerti ya? Aman bang, berarti itu yang variabel-variabel batang dari panjang batang A 2R kecil tuh pengaruhnya di KT lah ya. Kekakuan. Iya, pengaruhnya ke kekakuannya. Oh. Itu. Semestinya pertanyaan nggak? Ada lagi nggak? Bang mau nanya bang, Boleh. kalau untuk yang steady state solution itu apa bang? Steady state solution. Oke. Sebenarnya kalau lihat getaran paksa grafiknya ya, dia harusnya ada grafik di mana dia tidak steady state. Sabar, coba aku cari ya. Getaran paksa. Nah, ini sabar. Sorry, ini PPT Payun ya, gue ambil ya. Nih, kalau kalian lihat di PPT Payun, dia ada dua, yaitu homogen dan khusus. Harusnya ini kalau di aljabar linear ya mungkin ya. Sekarang itu partikular, solusi partikular. Nah, steady state itu ketika dia udah steady di sini. Kalau lihat di grafiknya steady. Nah, yang enggak steady state itu dia pasti transient. Pasti transient adalah penjumlahan dari homogen ditambah dengan partikular. Makanya dia kayak grafiknya kayak gini. Itu enggak steady. Nah, kalau yang kita cari sebenarnya kita cari yang jawaban khususnya. Kalau yang jawaban khusus, sebenarnya dari tadi ini sebenarnya jawaban khusus nih. Rumus buat nyari jawaban khusus yang ini. Berarti kita nyari yang steady state-nya. Gitu. Ngerti nggak? Aman bang. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi kah yang mau nanya? Sisa 10 menit, sekitar 10 menit lah. Udah gua tunggu 5 menit. Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti kita sudahi pertemuan ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya besok, kan ujiannya malam ya. Kalau ada yang mau nanya besok, PC aja gua.
Aku mau nanya Kak, Oke, boleh. kan tadi ada cara yang Laplace sama yang Fasor. Nah itu tuh sebenarnya penggunaan caranya itu ada pemilihannya tuh untuk kasus yang tertentu gitu biar lebih mudah atau gimana ya? Gunanya kapan gitu? Eh, enggak juga sih sebenarnya. Tapi eh tergantung masing-masing orang. Kalau gua ya, gue sukanya Laplace karena bisa langsung dapat hasilnya tanpa perlu gambar-gambar gini. Kan kalau Fasor lo harus gambar. Atau lo cari penurunannya nih, ini turunin, terus diturunin lagi. Tapi kalau Laplace kan enggak, kayak gitu. Tergantung orang sih. Tapi mungkin ada juga yang lebih mengerti kalau dipakai Fasor, kayak gitu. Kalau secara teknisnya nggak ada kelebihan atau kekurangannya gitu ya? Enggak ada, cuma beda cara aja. Oke, terima kasih Bang. Ada lagi yang mau nanya? Adakah lagi yang mau nanya? Gue tunggu sampai 8.55 ya. Ada yang PC gue. Oke, ada yang minta dibahas soal. Hmm, saya minta dibahas ini. Nah, eh, mungkin karena waktunya mepet juga, gue bahasnya mungkin eh, singkat aja ya. Mungkin kita coba dari DBB-nya dulu aja. Em, hmm, Oke, Em, kalau kayak gini, sebenarnya kan kalau kita lihat ini, kita anggapnya dia ada massa tak balance, kayak gini misalkan. Sorry, dia berputarnya seperti ini, ME omega kuadrat. Kalau kita puterin dia jadi ME omega kuadrat eh, sin E. Nah, sin omega T. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan gaya vertikal yang dihasilkan oleh unbalanced mass ini harusnya dia ada gaya reaksinya kayak gini. Ya otomatis gaya reaksinya Fx-nya adalah sama dengan ME omega kuadrat sin omega T. Seperti itu. Nah, kalau kita gambar ke batangnya, coba gambarnya kayak gini. Gimana ya? Gini aja. Tadi ada gaya juga kan? Fx juga itu. Dan ini pusat massanya. Sorry, pusat putarannya. Ini theta kita. Pasti sini adalah ke bawah berarti ke atas. K, K kali 0,5 L theta. Terus ada ini juga 0,25 KL
theta dot. Terus batangnya meshless. Oh sorry, ini ada kelupaan. Berarti di sini ada, ini kan harusnya gua asumsi dia ke atas ya. X dot X double dot. Berarti dia ada inersia ke bawah. Itu adalah harusnya dalam M kurang M dikalikan dengan X double dot. Berarti ini harusnya dikurangin dengan M, sorry. Sebenarnya gue M aja bisa sih, karena masa tabales itu kecil banget dibandingkan masanya. Kalau kita lihat masa tabales 0,1, masanya 100 kg. Jadi dia kecil banget. Jadi sebenarnya kalau tulis M juga nggak masalah. Dia akan error dikit doang. Jadi ini M X double dot. Nah, berarti MX double dot ini gue harus cari tahu X double dot itu sama dengan 0,5 sorry 0,5 L theta double dot gitu. Jadi kalau gue gambar FBD-nya sorry, kan FBD-nya udah kayak gini. Kalau gue tulis persamaan geraknya sigma moment di O sama 0, maka kita bakal dapat M 0,5 M L theta double dot 0,5 kali 0,5 0,25 L kuadrat theta double dot ditambah 0,25 kali 0,25 berapa tuh? 0,0625 KL kuadrat theta dot ditambah dengan sama 0,25. Oh sorry, ini C. KL kuadrat theta itu ini persamaan geraknya. Ngerti nggak? Mau nanya Kak, Oke, boleh. tadi yang M, kalau misalkan M kecilnya dimasukin, dia kenapa dia jadi dikurangin Kak? M kecilnya dimasukin. Ya, yang Oh, di kenapa yang dikurangin? inersianya. Karena sorry, ini kalau lihat dia yang bergerak kan cuma yang ininya. M-nya tuh nggak termasuk gitu. M yang kecil ini nggak termasuk. Tapi sebenarnya itu bisa kita asumsikan sebagai M gitu. Karena kan 1000 dan ini kan 9 itu. Oh, berarti kalau misalkan nggak dimasukin, harus di state ya Kak. Kalau anggap aja ininya nggak apa kayak diabaikan gitu. Iya, harus masukin. Oke, terima kasih Kak. Paling nanti kalian cari ini sih. Displacement berarti habis dapat ini kalian cari persamaan geraknya solusinya. Nah, kalau ditanya nih calculate the force amplitude that transmit to the floor, oh yang ini berarti nanti kalian udah dapat nah misalnya kalian udah dapat amplitude tergedenya, berarti kan nanti harusnya yang terakhir tuh persamaannya adalah misalnya lantainya kan, dia ada gas, akibat gas ini ada akibat damper. Nah di sini ada gaya dari lantainya.
gitu. Nanti kita bikin persamaannya juga, terus dapat gayanya. Nanti nggak? Nanti kayak gini sih. Nanti kita cari F-nya, gitu. Aman nggak? Ada lagi yang mau ditanya nggak? Sorry tadi lu define fx-nya gimana bisa jadi ME omega kuadrat sin omega t itu? Ini Yang fx-nya yang batang koneksinya. eh kan sebenarnya dia ada gaya reaksi kan di sini. Intinya ada gaya reaksi lah antara benda unbalance ini dengan batang ini, ya kan? Otomatis ada gaya di sini. Nah, gayanya adalah kita asumsi awalnya gue asumsi fx dulu. Tapi kalau gue sigma x sama dengan 0, otomatis dapat fx ini adalah ini dikurangi dengan yang ini. Itu. Ini sorry. Kalau yang roller kagak ada efek ya? Yang di luar ada 4 itu. Yang mana? Roller yang di luar tuh nggak ada efeknya ya? Nggak ada. Jadi itu sebenarnya biar dia nggak ada gaya horizontal sih. Jadi biar gerakan dari sistem ini adalah vertikal doang. Dia menahan biar gerakannya nggak ada horizontal. Oke, oke. Masih Kak. Ada lagi yang mau nanya? Aman? Kawan-kawan? Aman? Ini udah jam 9 juga sih. Kalau nggak ada lagi, gimana? Andrew? Andrew gimana Andrew? Kalau gak ada yang nanya lagi, boleh udahan sih, Kak. Oh ya, ya udah. Gue stop share dulu deh. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti gue udahin aja sampai di sini. Thank you, friends kalian udah mau hadir. Semoga sukses lah ujiannya besok. Udah boleh live. Iya, Kak. Thank you, Pak. Ya, terima kasih banyak, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Sip, Kak.